Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Jemesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa G1A210001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal mengenai program linear. Nah, seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B, sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam sehari, anak tersebut membutuhkan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama Rp400 per biji dan harga tablet kedua Rp800 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet dalam sehari adalah... Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita harus memisalkan hal tersebut, yaitu kita misalkan X sama dengan tablet pertama dan Y adalah tablet kedua. Selanjutnya, kita sajikan dalam tabel seperti ini. Dan didapat model matematikanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 20. Persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 5, dengan X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y juga lebih dari sama dengan 0. X dan Y-nya merupakan bilangan cacah. Kemudian untuk fungsi objektifnya atau tujuan kita tuliskan sebagai F X, Y sama dengan 400X ditambah 800Y. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pengeluaran minimum untuk pembelian tablet tersebut, maka kita cari nilai minimumnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini dia tampilan pertama ketika kita membuka. Di sini ada menu untuk menginput atau menuliskan soalnya ya. Ini tampilan koordinat kartesius yang 2 dimensi. Di sini kita juga bisa memilih macam-macam dari algebrator, ada CAS, grafik 2, kemudian ada 3 dimensi grafik, spreadsheet, probability calculator, contraction, protokol juga. Kemudian ya ini juga bisa digeser-geser, bisa di zoom atau diperkecil juga ya, bisa di sini diklik. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama yaitu kita masukkan fungsi objektifnya yaitu tadi F dan kurung X, Y sama dengan 400X ditambah 800Y, fungsi objektifnya. Enter. Nah, kita juga masukkan pertidaksamaan yang tadi. Namun untuk membuat garis untuk mengetahui nilai maksimum dan minimumnya, kita ganti tanda lebih dari sama dengan ini menjadi tanda sama dengan. Yang pertama, 5X ditambah 10Y berarti jadi sama dengan 20. 3X ditambah Y jadi sama dengan 5. Kita masukkan di sini persamaannya. 5X ditambah 10Y sama dengan 20. Enter. Nah, muncul persamaan garis yang pertama atau equation 1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y sama dengan 5. Nah, seperti itu. Jadi ada equation 2. Jadi garisnya seperti ini ya. Nah, kita juga bisa mengganti warna dari garis tersebut. Di sini kita pilih di titik 3 ada setting. Bisa juga menambah value-nya atau nilainya. Nah, di sini. Ini equation-nya jadi 5X ditambah 10Y sama dengan 20. Warnanya bisa diubah. Misalnya saya memilih warna biru. Begitupun dengan persamaan kedua kita ganti ya. Di sini munculkan juga nilainya. Color-nya warna biru juga. Selanjutnya, kita masukkan model matematikanya, pertidaksamaannya ya. Kita tulis yang tadi 5X ditambah 10Y, berarti kita masukkan tanda lebih dari sama dengan. Maka tanda lebih dari sama dengan kita pilih di sini, di keyboard, klik. Nah, tanda lebih dari sama dengan, klik 20, dan
3x ditambah y lebih dari sama dengan 5. Kita menggunakan penghubung dan. Nah, simbolnya yang ini ya. 3x ditambah y lebih dari sama dengan 5. Untuk x-nya juga lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, di sini jangan lupa. Nah, pakai tanda simbol dan lagi. Kemudian x-nya di sini dan x lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini sudah betul ya persamaannya. Enter. Maka akan muncul daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir tersebut merupakan daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear yang tadi ya. Ini daerah hasilnya di sini yang diarsir. Selanjutnya kita buat titik potong untuk mengetahui di mana nilai maksimum dan minimumnya. Di sini ada menu perpotongan atau bahasa Inggris ya. Di sini intersect. Klik. Yang pertama, kita akan mencari titik potong antara sumbu Y dengan persamaan kedua. Klik sumbu Y-nya dan persamaan kedua. Nah, akan muncul titik A di sini, 0,5. Kita tampilkan ya nilai 0,5-nya, berarti di name kita klik name and value. Selanjutnya, kita cari juga perpotongan antara sumbu X dengan persamaan pertama berarti. Klik. Nah, maka akan muncul titik B. Seperti tadi kita munculkan nilainya di setting. Berarti jadi name and value, close. Dan yang terakhir yaitu perpotongan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Klik persamaan keduanya. Nah, muncul titik C yaitu 1,2,1,4. Nah, nilainya juga kita munculkan di setting, kita pilih yang name and value juga, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan nilai minimum. Maka, untuk mencarinya, kita dapat memanfaatkan menu spreadsheet. Di sini di titik 3, di garis 3, kemudian pilih yang titik 3 ini, pilih yang spreadsheet. Klik saja, nah akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kita tuliskan untuk titik, dan di sini adalah untuk fungsi objektifnya atau kita tulis sebagai yang tadi ya. Jadi fx, y itu sama kita misalkan 400x ditambah 800y-nya itu misalnya z ya. Nah, kemudian di sini untuk titik, kita tinggal menuliskan saja titiknya. Yang pertama titik A 0,5. Kita tidak perlu menuliskan 0,5-nya, jadi namanya saja. Tulis A. Kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini titiknya di sini 0,5. Begitupun yang B dan yang C. B. Enter. 4,0. Kemudian yang C muncul juga 1,2 untuk X dan Y-nya 1,4. Selanjutnya, untuk mencari nilai-nilai maksimum dan minimum, di sini kita tuliskan, berarti F dalam kurung untuk yang A, maka tuliskan A dalam kurung A. Enter. Nah, muncul 4.000. 4.000 di sini sama saja seperti kita mensubstitusikan ini 0 dalam persamaan fungsi objektifnya. Jadi 4.000. Begitupun ya yang B dan C-nya. Kita tulis F dalam kurung B. Enter. 1600. Yang C-nya juga 1600. Seperti itu. Maka di sini nilai maksimum adalah nilai yang terbesar dan nilai minimum yaitu nilai yang terkecil. Di sini nilai maksimumnya adalah 4.000 dan minimumnya adalah 1.600. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran minimum untuk pembelian tablet tersebut dalam sehari yaitu Rp1.600. Permasalahan yang kedua yaitu akan menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Carilah titik-titik kritis serta nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi
fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4 pada interval tertutup negatif pi, 2pi. Berarti negatif pi sampai dengan 2pi. Nah, kita harus mengubah sumbu x-nya menjadi interval, berarti satuannya pi. Oleh karena itu, kita atur dulu. Kita bisa mengklik di sebarang tempat ya, klik kanan. Kemudian pilih yang pengaturan pada grafik. Nah, di sini untuk sumbu x-nya, untuk jarak kita klik atau centang, distance. Kita pilih dalam satuannya pi, atau 180 derajat. Nah, kita juga bisa memunculkan label sumbu x-nya. Di sini kita pilih x. Nah, muncul ini sumbu x. Nah, yang y juga bisa ya. Labelnya saja y. Ininya tidak usah diubah. Tampilannya berbeda dari yang tadi. Dalam satuannya ini pi, ya, radian. Nah, kemudian kita inputkan persamaannya f dalam kurung x sama dengan 1/3 x pangkat 3. Untuk pangkat itu bisa menggunakan pada keyboard ya, di sini klik. Nah, ada pangkat 2 dan ada pangkat yang kosong ya, di sini klik. Bisa bebas ya, 3. Kemudian dikurangi 2x, dikurangi x kuadrat maksud saya. Nah, ini ada x, di kuadratnya ada. Dikurangi 3x ditambah 4 persamanya. Nah, ini sudah ada muncul ya grafiknya. Namun ini pada interval negatif sampai positif hingga seperti itu ya. Maka untuk batasnya kita tulis di sini, kita tambahkan tanda koma, kemudian dalam kurung negatif pi, pi-nya kita pilih di keyboard, klik. Berarti x lebih dari sama dengan negatif pi dan x kurang dari sama dengan 2pi karena interval tertutup ya. Jadi pilihnya yang sama dengan enter. Nah, akan muncul dengan interval sampai negatif pi, dari negatif pi sampai 2pi. Ini bisa diperkecil untuk melihat ujung yang 2pi-nya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian dalam soal kita akan mencari titik-titik kritis serta nilai-nilai maksimum dan minimum. Untuk titik-titik kritis dalam fungsi fx ini bisa didapatkan dari titik-titik ujung selang, kemudian titik-titik stasioner, ya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan di GeoGebra ini menu titik atau poin untuk mencari. Nah, yang pertama kita akan menentukan di sini titik ujungnya. Nah, berarti di sini betul ya, negatif 3,14 kan sama dengan tadi negatif pi, berarti y-nya negatif 6,76. Kemudian untuk yang pada 2pi, agar lebih jelas, kita geser dulu dan zoom. Nah, pilih yang poin lagi. Pas di sini. Titik B atau ujung selang yang 2pi ini adalah 6,28,36. Kemudian untuk mencari titik-titik stasioner, kita bisa memanfaatkan di GeoGebra ini menu roots, titik stasioner itu ya, karena perpotongan antara grafik atau kurva dengan sumbu X-nya. Muncul titik C, D, dan E. Di sini kita bisa memunculkan namanya ya masing-masing dari A sampai E. Di setting ya, name and value. Yang B name and value-nya juga ditampilkan, begitupun yang lainnya ya. Ini diklik saja agar lebih terlihat.
kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Di GeoGebra ini, kita juga bisa memanfaatkan pada menu, yaitu ekstremum. Klik pada kurvanya. Nah, muncul titik F di negatif 1,5,67 dan titik G 3,-5. Kita munculkan ya namanya seperti tadi di setting, name and value. Begitupun yang G. Maka didapatkan titik-titik kritisnya, yaitu yang pertama ada titik A, negatif 3,14, negatif 6,76, kemudian titik B, yaitu negatif 6,28, 28,36, kemudian titik C, yaitu negatif 2,51,0, titik D, negatif 1,08,0, titik E, 4,42,0, titik F, negatif 1,5,67, dan titik G, 3,-5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum dan minimumnya dari fungsi tersebut. Di sini kita klik garis 3, kemudian klik titik 3 di sini, dan pilih menu spreadsheet. Kita masukkan di sini yaitu titik, dan di kolom B-nya yaitu fungsinya, yaitu fx. Nah, yang pertama untuk titik A, kita tinggal tuliskan saja namanya titik A. Nah, maka akan muncul titiknya, titik A yaitu negatif 3,14, negatif 6,76. Begitupun seterusnya sampai dengan titik G. Tinggal tuliskan nama titiknya saja. Kemudian enter. D, E, F, G. Kemudian untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, kita tinggal masukkan titik-titik tadi ke dalam fungsinya. Maka yang pertama untuk A berarti F dalam kurung A, kemudian enter, nah keluar hasilnya. Kemudian F dalam kurung B, untuk titik B, muncul 28,36. Kemudian untuk titik C, maka F dalam kurung C, hasilnya 0. Kemudian titik D, kemudian enter, hasilnya 0. Dan titik E, hasilnya juga 0. Kemudian titik F, hasilnya adalah 5,67. Dan yang terakhir yaitu titik G, hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, maka nilai yang terbesar adalah nilai maksimum, dan yang terkecil adalah nilai minimum. Kita lihat di sini, nilai yang paling besar adalah titik B, yaitu 28,36. Dan nilai minimumnya atau yang paling kecilnya yaitu negatif 6,76. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum berada pada titik 6,28, 28,36, dan nilai minimumnya yaitu berada di titik negatif 3,14, negatif 6,76. Berarti berada pada titik A untuk nilai minimumnya, dan berada pada titik B yang di atas tadi, itu adalah nilai maksimumnya. Kita beralih ke penyelesaian permasalahan berikutnya, yaitu kita akan menentukan luas permukaan kerucut, volume, dan jaring-jaringnya menggunakan GeoGebra. Karena kerucut ini merupakan bangun ruang, maka dalam GeoGebra-nya kita pilih yang 3D grafik. Pilih yang 3D grafiknya. Sketsalah sebuah kerucut dengan tinggi 7 cm dan jari-jarinya 4 cm. Kemudian tentukan volume dan luas permukaan kerucut tersebut. Kita ketahui bahwa tinggi dari kerucut adalah 7 cm dan jari-jarinya adalah 4 cm. Pertama-tama berarti kita buat dulu titik pusatnya. Di sini kita tulis 0,0,0 karena XYZ ya. Nah, maka di sini. Nah, untuk sumbu-sumbu pada 3 dimensi ini,
Agar tidak tertukar, kita juga bisa menambahkan labelnya masing-masing sumbu. Di sini kita klik di sebarang tempat, pilih yang 3D Graphics pengaturannya. Untuk sumbu X, pilih X-axis. Maka labelnya kita pilih yang X. Kita munculkan. Kemudian untuk sumbu Y, kita munculkan juga labelnya Y. Begitupun yang Z. Z. Langkah selanjutnya, kan kita ketahui bahwa tinggi kerucutnya adalah 7 cm. Maka tingginya itu berada pada sumbu Z. Kita tuliskan sebagai 0,0,7. Enter. Kita perkecil ya. Nah, ini adalah 7 di sini. Kemudian, pada menu, pilih yang kerucut ya di sini. Atau di sini cone. Kita klik bottom and top-nya, yaitu titik A dan titik B. Dan muncul radius atau jari-jari. Kita tuliskan jari-jarinya adalah tadi 4. Oke, nah ini dia. Kerucutnya sudah muncul. Ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Ini dari atas, dari samping, dari bawahnya seperti ini. Kemudian, kita akan mencari luas permukaannya, di mana luas permukaan kerucut itu adalah luas selimut ditambah dengan luas lingkaran atau luas alasnya. Dan luas selimut itu rumusnya PRS dan luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, cara mencari luas selimut itu kita perlu mencari sisi lengkung atau S-nya. Maka kita buat dulu sisi lengkung. Caranya kita cari titik potong antara kerucut dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Di sini kita pakai sumbu Y saja. Nah, pada menu kita pilih yang perpotongan dua objek. Di sini adalah intersect. Kemudian klik pada titik puncaknya dengan sumbu X yang merah. Dari sini berarti kita pilih yang segmen. Dari titik B berarti ke sini. Titik potong dengan sumbu X-nya. BC ini merupakan sisi miring dari segitiga BAC ya. Lalu kita akan mencari luas selimutnya. Maka kita tuliskan di sini luas selimut. Rumusnya itu luas selimut adalah PRS. Nah, untuk P-nya kita klik di sini di keyboardnya. P, R-nya adalah 4, berarti dikali 4. Dan S itu sama dengan segmen BC, berarti dikali dengan BC. Enter. Nah, muncul luas selimutnya itu adalah 101,31 persegi ya, berarti. Kemudian untuk luas lingkaran sama seperti tadi, kita tulis dulu di sini luas lingkaran sama dengan kita tulis P, R-nya adalah 4 kuadrat. Enter. Maka luas lingkarannya adalah hampir mendekati 50,27 cm persegi. Nah, kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut tersebut, yaitu kita menjumlahkan luas selimut ditambah luas lingkaran. Enter saja. Nah, maka didapat luas kerucut tersebut yaitu 151,58 cm persegi. Selanjutnya, di sini saya akan memvisualisasikan juga jaring-jaring dari kerucut. Caranya yaitu yang pertama kita buat dulu lingkaran. Di sini di menu klik perpotongan dua objek atau bahasa Inggrisnya ini intersect. Kita buat titik potong antara alas lingkaran dengan sumbu Y. Alas lingkarannya klik dan sumbu Y berarti yang hijau. Lalu, kita buat lingkaran, berarti di sini
ya, dengan tiga titik. Klik titik-titiknya, yaitu misalnya yang ini, yang ada di lingkaran titik E, C, dan E. Nah, akan muncul seperti ini alas lingkarannya. Selanjutnya, kita juga harus membuat segmen tingginya. Di sini pilih segmen, berarti klik dari titik A ke titik B. Ini tingginya, tinggi kerucutnya. Nah, bagaimana cara membuat jaring-jaring kerucutnya? Di GeoGebra ini ada yang namanya spin atau bergerak memutar. Nah, di sini kita dapat memanfaatkannya. Spin, kita misalkan dari 0, enter. Di spin ini ada titik 3, klik, dan kita atur setting ya, klik. Yang slidernya, untuk minimal atau minimumnya, kita masukkan 0 derajat atau degree. Dan maksimumnya sampai 360 derajat ya perputarannya. Dan setiap kenaikan atau increment-nya 1 derajat misalnya. Untuk warna bisa juga dirubah ya, selimutnya nanti akan muncul warna. Misalnya saya memilih warna biru saja. Selanjutnya kita akan membuat selimutnya bergerak. Di sini kita ketik rotasi dalam kurung. Yang akan dirotasi adalah ruas garis selimut, yaitu ruas garis BC. Tadi BC itu sama dengan F. Dan kita akan memutarnya sepanjang spin. Spin, dan dengan porosnya yaitu garis AB atau tingginya. AB itu tadi sama dengan G ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita klik yang spin. Nah, ruas garis ini adalah jaring-jaring dari kerucutnya. Akan memutar 360 derajat dengan kenaikan 1 derajat. Nah, agar warnanya muncul, di GeoGebra ini kita ketik permukaan. Berarti bahasa Inggrisnya surface. Di sini surface dalam kurung F diputar sepanjang spin dengan porosnya yaitu G atau garis AB. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah jaring-jaring dari kerucutnya. Selanjutnya yang belum adalah yaitu volume. Di GeoGebra ini ada menu untuk mencari volume. Sangat mudah ya, di sini pilih yang volume. Kemudian klik. Nah, maka volume dari kerucut adalah 117,29 cm kubik. Seperti itu. Maka dapat kita simpulkan ya, dari yang tadi, luas permukaan kerucutnya adalah 151,58, volumenya adalah 117,29 cm kubik. Untuk yang tadi luas permukaan satuannya cm persegi. Dan ini adalah jaring-jaringnya. Akan terus berputar sepanjang spin, yaitu 360 derajat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.